Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam tradisi gereja Kristen, sebenarnya mulai hari ini, orang Kristen memasuki masa 40 hari Prapaskah, atau yang dikenal dengan masa perenungan Lent. Jika menjelang Natal ada dikenal masa 40 hari Advent, atau memperingati penantian kelahiran Yesus Kristus yang dirayakan dengan sukacita, masa Prapaskah adalah 40 hari penantian kematian dan kebangkitan Kristus yang dilakukan dengan nuansa Masigul. Memang periode Prapaskah tidak ditekankan dalam denominasi gereja GSJ, tapi masa ini sangat ditekankan dalam gereja Katolik Roma, Ortodoks Timur, dan gereja Anglikan. Dalam tradisinya, gereja yang menjalankan tradisi Prapaskah ini akan melakukan berbagai macam kegiatan, seperti membaca renungan Prapaskah, doa atau WPDA, perenungan akan dosa, berpuasa, maupun berpantang melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang disukai. Tujuannya adalah untuk mengingat bahwa kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan pengorbanan Kristus di salib agar kita mendapat hidup baru di dalam Allah. Lalu periode 40 hari menggunakan angka yang sering dipakai dalam Alkitab. Misalnya, orang Israel mengitari padang gurun selama 40 tahun. Nubuatan Nabi Yunus bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Dan yang lebih berkaitan adalah 40 hari Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Meski ini bukan tradisi gereja kita, tapi tidak salah untuk kita pertimbangkan kembali. Apakah hal ini baik dan penting bagi kita atau tidak sama sekali. Setidaknya mari kita pertimbangkan ayat berikut ini dalam Filipi 3 ayat 10 berkata, "Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Saya pikir ini momen yang tepat bagi kita untuk bergumul semakin mengenal Kristus, bersekutu dalam penderitaan Kristus, dan menjadi serupa dengan Dia dalam kematian Kristus. Ini momen yang pas sembari kita menantikan Jumat Agung dan Paskah. Soalnya ketika kita merayakan Jumat Agung, sepertinya kurang berasa dalam tanda kutip. Karena 3 hari kemudian kita sudah selebrasi kemenangan kebangkitan Kristus. Ada nggak sih yang merasa hal yang sama? Nah, mana pas Jumat Agung bukannya kita berduka, malah nyanyi lagu-lagu girang. Dan khotbahnya malah lebih banyak komedi lagi. Nah, saudara, masa Prapaskah bisa kita jadikan momen untuk mengingat dan merenungkan keberdosaan kita. Seringkali kita tidak mengenal dosa kita yang terdalam. Atau jika kita mengetahui dosa-dosa kita, kadang kita enggan terbuka dan mengakui seluruh kejahatan dan aib kita di hadapan Tuhan. Masa Prapaskah ini mengingatkan akan betapa rentannya kita untuk berdosa, betapa jauhnya kita jatuh, dan betapa besar anugerah Allah dalam menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga selama masa Prapaskah ini, kita dapat kembali memfokuskan hidup kita, kembali kepada Kristus. Dan puncaknya, kita menjadikan hari-hari ke depan menjadi persiapan untuk hati kita, memasuki Jumat Agung dan Paskah. Kita mungkin sudah menjadi orang percaya bertahun-tahun dalam hidup kita. Namun berapa kali kita benar-benar berhenti sejenak dari kesibukan kita dan mengambil waktu khusus untuk merenungkan dan memaknai momen ini. Kiranya kita bisa pertimbangkan hal-hal tadi dan kita bisa meresponinya. Ya, setidaknya selama hari-hari ke depan kita lebih fokus dalam pembacaan Alkitab, renungan harian, dan doa pribadi bersama keluarga sembari kita menyongsong menanti Jumat Agung dan Paskah, kemenangan Kristus atas maut dan kutuk dosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami rindukan Tuhan dalam hari-hari ke depan. Kami terus bergumul di dalam perenungan secara pribadi, merefleksikan hidup kami terhadap segala dosa-dosa kami, tetapi ada karya Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih karunia-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa hidup di dalam seluruh kehendak-Mu, dan kami bisa semakin menjadi serupa di dalam persekutuan dengan Kristus. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.